Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh tidak hanya mendengar, tetapi melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 22 bagian B hingga 23 yang berbunyi, "Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umatnya harus mau taat, setia menuruti kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Yusuf diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa Yusuf dan Maria dan bayi kecil Tuhan Yesus harus mengungsi ke Mesir, maka keluarga Yusuf ini langsung berangkat malam itu juga. Saat diberitahu Tuhan untuk pulang kembali ke Israel, Yusuf dan keluarganya juga langsung pulang. Tetapi sewaktu mau kembali ke rumahnya di Bethlehem, dia dilarang malaikat. Maka dia menuruti perintah Tuhan itu untuk menuju ke kota Nazaret di daerah Galilea dan tinggal di sana. Ternyata semua ini sesuai dengan nubuatan Tuhan bahwa Mesias disebut sebagai orang Nazaret. Kalau ditanyakan pada kita sebagai orang tua, maukah kita mempunyai anak-anak yang baik, yang hidup diberkati oleh Tuhan? Jawabnya tentu saja semua orang tua mengatakan mau. Agar anak atau keturunan kita diberkati Tuhan, maka hendaknya kita pribadi, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, mau mencontoh meneladani kehidupan Yusuf, Maria, yang selalu taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana Tuhan sudah sediakan Alkitab, yang adalah firman Tuhan yang dituliskan itu, dan juga ada HP yang di dalamnya juga ada Alkitab yang berisi firman Tuhan, maka hendaknya kita mau selalu rajin untuk membaca firman Tuhan itu, merenungkan setiap hari, lalu melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh boleh seturut dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Begitu pula anak-anak kita pun akan terlatih hidup kudus yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka akan selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada Mazmur 119 ayat 88 dan ayat 105 ini. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami umat-Mu ini sudah selayaknya, bahkan seharusnya mau taat, setia menuruti kebenaran firman Tuhan saja. Bagaimana kami harus mengetahui untuk hidup menuruti kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia itu adalah melalui Alkitab, kitab suci orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang tidak hanya dituliskan dalam buku, tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam bentuk
HP maupun juga yang ada di dalamnya Alkitab, di mana kami boleh membuka dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Maka nyata-nyata tidak ada alasan bagi kami untuk tidak membaca, merenungkan setiap hari tentang firman Tuhan itu sendiri. Sekarang Bapa, kami ingin serahkan seluruh keberadaan kami, terutama apabila kami sampai saat ini masih menghadapi adanya berbagai tantangan bagi iman percaya kami kepadamu, yaitu permasalahan, persoalan maupun pergumulan hidup kami yang masih saja mengganggu hubungan kami antara anggota keluarga, antara kami dengan sesama teman, baik teman sekerja, teman sekolah, juga dalam pergaulan di tengah hidup kami di masyarakat bangsa dan negara bangsa kami, di bangsa Indonesia ini. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami mampu mengatasinya dan selalu mengandalkan campur tangan kuat kuasa Roh Kudus itu, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi selalu ingat mencari solusi bagi setiap persoalan, permasalahan maupun pergumulan hidup kami itu. Yang pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya, adalah dengan selalu merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Alkitab. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk senantiasa mau benar-benar mengandalkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang menurut kehendak diri kami, apalagi mengandalkan kehendak kedagingan kami. Sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan ya Bapa, menurut kehendak-Mu, karena kami bersembah sujud hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.